Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Itzira. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan terkait pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep pembentukan budaya kerja di sekolah. Pengertian budaya kerja. Budaya kerja merupakan nilai dasar yang dipegang teguh oleh sekelompok orang yang menjadi ciri khusus sebuah kelompok. Nilai dasar tersebut menjadi pola dasar dalam bertindak dan mengambil keputusan tentang arah organisasi dan bagaimana cara menyelesaikan suatu problem. Ada tahapan dalam pembentukan budaya kerja, yaitu mulai dari basic assumption, value, standar, behavior, dan artifact. Yang pertama yaitu basic assumption, yang merupakan keyakinan yang mendasari perilaku dan keputusan tanpa disadari oleh anggota organisasi. Kemudian value, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan keyakinan, prinsip, dan standar moral yang dipegang oleh anggota organisasi. Nilai-nilai ini membentuk dasar dari keputusan dan perilaku dalam organisasi. Selanjutnya adalah standar. Standar merupakan norma dan aturan yang diterapkan dalam lingkungan kerja. Berikutnya yaitu behavior, yang merupakan pola-pola perilaku yang muncul dalam interaksi sehari-hari. Yang terakhir adalah artifak. Artifak merupakan aspek-aspek yang dapat diamati secara langsung oleh anggota organisasi dan pihak eksternal seperti simbol, slogan, ritual, bahasa, dan struktur fisik. Salah satu indikator SMK dapat dikatakan relevan dengan kebutuhan dunia industri adalah terlaksananya model pembelajaran teaching factory, yang merupakan konsep pembelajaran berbasis industri melalui sinergi sekolah dan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang produktivitas. Produktivitas merupakan suatu ukuran tentang seberapa produktif suatu proses menghasilkan suatu luaran. Budaya kerja industri, pendidikan, vokasi. Pelaksanaan budaya 5S dalam industri meliputi tahapan-tahapan yang pertama yaitu SEIRI, mencakup pemilahan barang-barang yang berguna dan tidak berguna. Yang kedua yaitu SEITON, mencakup tentang pengaturan barang-barang yang berguna. Kemudian SEISO, mencakup tentang pembersihan tempat kerja. Yang keempat yaitu SEIKETSU, mencakup pemeliharaan kebersihan dan keteraturan tempat kerja. Dan yang terakhir adalah SHITSUKE, yang mencakup penetapan standar kerja yang konsisten. Budaya TPM, Total Productive Maintenance atau TPM, merupakan aktivitas pemeliharaan yang mengikutsertakan semua elemen perusahaan yang mencakup manusia, mesin, dan lingkungan dengan tujuan untuk menciptakan suasana kritis dalam lingkungan industri guna menciptakan zero breakdown, zero defect, dan zero accident. Konsep pembentukan budaya kerja di sekolah yang paling menantang. Salah satu aspek konsep pembentukan budaya kerja di sekolah yang paling menantang bagi saya adalah mengelola konflik dan perbedaan pendapat secara konstruktif. Dalam upaya menciptakan budaya kerja yang harmonis dan produktif, penting untuk mendorong dialog terbuka, menghargai perspektif beragam, serta menumbuhkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Teknik pelaksanaan pembelajaran yang dapat mempertajam integrasi budaya industri ke dalam pembelajaran teori dan praktek dapat dilakukan dengan model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek. Metode ini mendorong siswa untuk belajar melalui penyelesaian masalah nyata yang dihadapi oleh industri. Yang kedua, kerjasama dengan industri dalam mengembangkan kurikulum. Mengembangkan kurikulum bersama dengan dunia industri bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan selaras dengan kebutuhan dan standar industri saat ini. Yang ketiga adalah program magang terstruktur. Program magang terstruktur ini memberikan siswa pengalaman langsung tentang bagaimana industri beroperasi. Yang keempat, penggunaan teknologi. Mengintegrasikan penggunaan teknologi terkini dalam industri ke dalam pembelajaran membantu siswa menjadi terbiasa dengan alat dan proses yang akan mereka temui di tempat kerja. Yang
Yang kelima, pembelajaran berkelanjutan dan adaptif, di mana siswa didorong untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan terbaru di industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.